Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benyamin Stefanus Anoy, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS AIKA yang membahas tentang biografi ilmuwan muslim. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afsana, dekat Bukhara di Asia Tengah, atau sekarang disebut Uzbekistan. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan, dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikannya pada usia 16 tahun. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Beliau menelurkan beragam karya di bidang kedokteran yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine atau Kitab Pengobatan menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-152. Ibnu Sina belajar ilmu pengobatan. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu, Sultan Bakhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobati. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan, dia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasih, Sultan kemudian mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Samanid dan kemudian memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuannya. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karya mencangkup berbagai bidang mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi telah dia hasilkan. Yang berikut adalah hasil karya Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Berikut ini penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. 1. Dalam cara pengobatan, Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua, dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya, Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit sama. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesia sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien. Akan tetapi alatnya dibuat dari karet dan plastik. 3. Dalam mengobati kepala yang terluka, Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Yang keempat, dalam mengobati penyakit dalam, Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang yang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembekakan pada hati.
Selain itu, dia juga yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. 5. Penemuan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing Ancylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan menjelaskan bagaimana penyebarannya di tubuh. Yang keenam, dalam kedokteran makanan dan penyakit perut, Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit menular antrak yang dalam bahasa Arab disebut al-huma al-fasisiyah dan cara pengobatannya, dan juga menjelaskan tentang tuberkulosa paru-paru dan penularannya melalui air dan tanah. 7. Penyakit ginjal dan saluran kencing. Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur, dan dia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. Yang kedelapan, pengobatan penyakit khusus wanita. Ibnu Sina membicarakan masalah kemandulan, menjelaskan tentang demam yang diakibatkan nifas, aborsi, kanker yang berserabut, dan tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal itu sejak dulu sebelum manusia mengenal mikroskop. Dia menjelaskan bahwa ayah yang bertanggung jawab menentukan jenis kelamin janin. 9. Penyakit saraf. Ibnu Sina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Dia membedakan antara kelumpuhan saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat penumpukan darah di dalamnya. Yang ke-10, penyakit kejiwaan. Ibnu Sina memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati semua jenis penyakit secara umum. Yang ke-11, kedokteran mata. Buku Al-Qanun karangan Ibnu Sina merupakan buku pertama yang menjelaskan tentang anatomi susunan urat yang menggerakkan mata dan kelenjar air mata. Ibnu Sina mempelopori pengobatan pada gangguan saluran air mata dengan memasukkan alat yang telah diberi antiseptik. 12. Pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosa pada tumor kanker, dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. 13. Metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. Yang ke-14 yaitu pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi dan menjadikannya sebagai ukuran untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Perhatiannya yang sangat besar ini membuahkan tulisan 19 pasal dalam bukunya Al-Qanun tentang denyut nadi dan peranannya dalam diagnosa. Selain itu, dia juga menggunakan urin sebagai media untuk diagnosa berbagai macam penyakit. Yang ke-15 atau yang terakhir, bidang farmasi. Ibnu Sina menemukan dan menulis sebanyak 760 jenis obat-obatan. Dia menganjurkan agar obat-obatan dikemas dalam bungkusan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Yang berikut adalah karya penting Ibnu Sina, seperti kitab Al-Shifa atau buku tentang penyembuhan. Merupakan ensiklopedia yang mencakup 4 bagian, yaitu penalaran, fisika, matematika, dan metafisika.
Dalam karyanya itu, Ibnu Sina membagi ilmu pengetahuan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya di bidang fisika, dia mendiskusikan alam menurut 8 prinsip dasar sains, yaitu sains secara umum, benda langit dan objek geografis, unsur-unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi, atau ilmu tentang jiwa. Yang terakhir adalah akhir hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina wafat di Hamsan, Persia pada tahun 428 atau 1037 M. Dalam usianya yang ke-58 tahun, dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemajuan keilmuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya. Tidak hanya oleh ilmuwan Muslim, tetapi juga ilmuwan Barat banyak yang mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya melalui event Fire Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya.